Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Mika Damayanti, perwakilan dari kelompok 4 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Desain Penelitian. Baik, langsung saja. Yang pertama, definisi desain penelitian menurut Thier 1993. Desain penelitian merupakan cetak biru bagi pengumpulan, pengukuran, dan penganalisaan data. Desain tersebut meliputi variabel-variabel kerja dan bagaimana variabel tersebut dapat diukur, memilih sampel, mengumpulkan data yang digunakan untuk uji hipotesis, dan analisis data atau hasilnya. Desain ini membentuk ilmuwan dalam mengalokasi sumber daya yang terbatas dengan mengemukakan pilihan-pilihan penting. Kemudian, dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa desain penelitian merupakan sebuah rencana prosedural yang menjadi panduan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti secara valid, objektif, akurat, dan ekonomis. Dengan kata lain, desain penelitian sangat diperlukan oleh peneliti untuk mengarahkan kerja penelitian agar lebih efektif, efisien, dan tepat. Kemudian, tujuan desain penelitian. Yang pertama, studi kasual, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau menjawab pertanyaan apakah dan mengapa, atau berusaha untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel. Kemudian yang kedua, studi korelasional, yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara variabel yang diteliti atau menjawab pertanyaan sejauh mana pengaruh. Kemudian studi deskriptif, yang bertujuan untuk mencari tahu tentang siapa, apa, di mana, bila mana, dan berapa banyak. Kemudian manfaat desain penelitian ada dua. Yang pertama, terkait dengan identifikasi dan atau pengembangan prosedur dan pengaturan logistik yang diperlukan dalam kerja penelitian. Kemudian yang kedua, menekankan pada pentingnya kualitas prosedur tersebut dalam kaitannya dengan validitas, objektivitas, dan keakuratan kerja penelitian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah dibawakan oleh Alvina Mika Damayanti, yaitu bagian B, ruang lingkup desain penelitian. Desain penelitian dalam menentukan kesimpulan lebih mementingkan keluasan dan bukan kedalaman. Desain ini berusaha untuk mengetahui ciri-ciri populasi melalui penarikan kesimpulan secara inferensi berdasarkan ciri-ciri sampel, hipotesis berdasarkan secara kuantitatif. Dari kesimpulan mengenai hasil-hasil temuan disajikan berdasarkan tingkat sejauh mana sampel adalah representatif dan tingkat validitas atau keaslian sampel. Desain-desain juga berbeda sesuai dengan kondisi lingkungan aktual atau kondisi-kondisi yang lain. Hal ini disebut kondisi lapangan dan kondisi laboratorium. Ciri-ciri pokok dari berbagai kondisi dan hubungan dalam situasi aktual sering dinyatakan dalam model-model matematis yang dipandang sebagai simulatis. 1. Desain penelitian penjajakan. Penjajakan berguna untuk para peneliti yang belum mempunyai gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan dihadapi dalam penelitiannya. Melalui penjajakan, peneliti menggambarkan konsep-konsep dengan lebih jelas, menentukan prioritas, dan memperbaiki desain penelitian akhir. Adapun beberapa pendekatan yang dapat dipakai dalam penyelidikan penjajakan yaitu 1. Wawasan secara mendalam, 2. Pengamatan para peserta, 3. Film, foto, dan rekaman video, 4. Teknik-teknik proyeksi dan tes psikologi, 5. Studi kasus, 6. Wawancara dengan kelompok elit, 7. Analisis dokumen, dan terakhir proxemics dan kinesik. Adapun dengan kombinasi dari pendekatan di atas muncul 4 teknik penjajakan yang dapat dipakai secara luas oleh peneliti, yaitu 1. Analisis data sekunder, dan kedua, survei pengalaman, dan
Ketiga, kelompok fokus. 4, desain 2 tahapan. Yang kedua itu desain deskriptif dan desain kasual. Desain deskriptif adalah untuk mempelajari aspek-aspek yang sangat sederhana menyangkut hipotesis unvariat. Data mengenai masing-masing variabel ini sendiri berguna bagi pengambilan keputusan manajemen. Bahkan hubungan-hubungan antar variabel yang lain akan menarik. Kedua, desain kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang terjadi antara dua variabel dan dapat menarik kesimpulan bahwasanya ada 3 kemungkinan dalam penelitian di bidang bisnis. Jenis-jenis hubungan asimetris yang paling penting adalah yang pertama, hubungan stimulus respon. Hubungan ini mencerminkan suatu peristiwa atau kekuatan yang menghasilkan suatu respon dari suatu objek. Yang kedua, hubungan ciri disposisi, yaitu karakteristik yang menetap dari subjek dan yang tidak tergantung kepada situasi. Ketiga, hubungan disposisi atau perilaku. Respon perilaku mencakup cara-cara berkonsumsi, kinerja pekerjaan, tindakan interpersonal, dan kinerja lainnya. Yang terakhir, hubungan ciri perilaku. Hubungan seperti tahap siklus keluarga dan pembelian alat rumah tangga. Baiklah, itulah tadi materi yang telah saya bawakan. Selanjutnya saya akan silakan rekan saya Asor Faisal untuk melanjutkan materi yang ketiga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari lanjutan materi yang dibahas oleh teman saya sebelumnya. Baik, bagian C mengenai pengujian desain penelitian. Studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan independensi dua atau lebih faktor dalam suatu situasi. Pengujian memperkirakan keluaran organisasi. 1. Jenis investigasi, kausal versus korelasional. Penelitian harus menentukan apakah yang diperlukan adalah studi kasual atau studi korelasional untuk menentukan jawaban atas persoalan yang dihadapi. Studi kasual dilakukan untuk menentukan hubungan sebab akibat yang definitif. Tetapi jika yang diinginkan peneliti adalah sekedar identifikasi faktor-faktor penting yang berkaitan dengan masalah, maka studi korelasional dipilih. Studi di mana peneliti ingin menemukan penyebab dari suatu atau lebih masalah disebut studi kasual. Jika peneliti berminat untuk menemukan variabel penting yang berkaitan dengan masalah, studi tersebut disebut studi korelasional. 2. Tingkat intervensi peneliti terhadap studi. Intervensi minimal, hanya menyebarkan kuesioner. Peneliti tidak mengintervensi aktivitas normal dalam sebuah fenomena. Kemudian bagian B, intervensi sedang. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari perawat mengenai stres yang mereka alami pada 2 selang waktu yang berbeda, tetapi juga bermain bersama atau memanipulasi peristiwa normal dengan cara sengaja mengubah tingkat dukungan emosi yang diterima oleh pesawat di 2 bangsal, sementara membiarkan bangsal ketiga apa adanya. Kemudian bagian C, intervensi berlebih. Tidak hanya dukungan dimanipulasi, tapi bahkan situasi di mana eksperimen tindakan diadakan adalah artifisial karena peneliti menarik subjek keluar dari lingkungan normalnya dan menempatkannya dalam keadaan yang benar-benar berbeda. Kemudian bagian D, memilih jenis desain penelitian. Memilih jenis penelitian atau riset yang paling tepat merupakan sesuatu hal yang bersifat subjektif, di mana pemilihan tersebut tidak hanya bergantung dari sifat dasar situasinya, tetapi juga bagaimana si pengambil keputusan
dan si peneliti memahami tentang situasi penelitian. Ada dua jenis penelitian yang harus dipilih, yaitu yang pertama penelitian eksploratif. Jadi penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan atau dugaan yang sifatnya masih baru dan untuk memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya. Tujuan utama dari jenis penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi situasi penelitian dan tujuan khusus atau data yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya. Dalam praktek penelitian eksploratif biasanya dilakukan dengan 4 prosedur, yaitu teknik informal kunci. Metode ini dilakukan dengan cara mencari dan mewawancarai beberapa orang ahli yang berhubungan dengan situasi yang akan diteliti. Kemudian fokus group interview. Cara ini dilakukan dengan membuat forum diskusi yang biasanya terdiri dari 8-12 orang. Kemudian bagian C, analisis data sekunder. Penelitian eksploratif juga biasa mengambil data sekunder, yaitu pengumpulan data dari data yang sudah ada atau sudah dipublikasikan. Metode studi kasus. Metode kasus merupakan pengujian yang mendalam terhadap unit yang berkepentingan seperti pelanggan atau konsumen, penjual toko, penjual perusahaan dan pasar. Kemudian yang kedua penelitian konklusif. Penelitian konklusif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuktikan sesuatu dan untuk membantu peneliti dalam memilih tindakan khusus selanjutnya. Jenis tujuan ini sangat bermanfaat apabila peneliti mempunyai banyak alternatif dan membutuhkan banyak informasi untuk mengevaluasi setiap alternatif. Tindakan diadakan adalah artifisial karena peneliti menarik subjek keluar dari lingkungan normalnya dan menempatkannya dalam keadaan yang benar-benar berbeda. Kemudian bagian D, memilih jenis desain penelitian. Memilih jenis penelitian atau riset yang paling tepat merupakan sesuatu hal yang bersifat subjektif, di mana pemilihan tersebut tidak hanya bergantung dari sifat dasar situasinya, tetapi juga bagaimana si pengambil keputusan dan si peneliti memahami tentang situasi penelitian. Ada dua jenis penelitian yang harus dipilih, yaitu yang pertama penelitian eksploratif. Jadi penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan atau dugaan yang sifatnya masih baru dan untuk memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya. Tujuan utama dari jenis penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi situasi penelitian dan tujuan khusus atau data yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya. Dalam praktek penelitian eksploratif biasanya dilakukan dengan 4 prosedur, yaitu teknik informal kunci. Metode ini dilakukan dengan cara mencari dan mewawancarai beberapa orang ahli yang berhubungan dengan situasi yang akan diteliti. Kemudian fokus group interview. Cara ini dilakukan dengan membuat forum diskusi yang biasanya terdiri dari 8-12 orang. Kemudian bagian C, analisis data sekunder. Penelitian eksploratif juga biasa mengambil data sekunder, yaitu pengumpulan data dari data yang sudah ada atau sudah dipublikasikan. Metode studi kasus. Metode kasus merupakan pengujian yang mendalam terhadap unit yang berkepentingan seperti pelanggan atau konsumen, penjual toko, penjual perusahaan dan pasar. Kemudian yang kedua penelitian konklusif. Penelitian konklusif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuktikan sesuatu dan untuk membantu peneliti dalam memilih tindakan khusus selanjutnya. Jenis tujuan ini sangat bermanfaat apabila peneliti mempunyai banyak alternatif dan membutuhkan banyak informasi untuk mengevaluasi setiap alternatif.